Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam adalah doa, kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat, saya doakan cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua kita berangkat ke tanah suci. Kalau kita mampu. Makanya dari sekarang nabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah sarapan belum? Sama. Insyaallah setelah ini kita sarapan ya, sama-sama ya di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah jamaah sekalian, setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut lagi dengan pertama kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua kita bersilaturahim, bermuwajahah, bertemu, ngobrol dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah lapangkan rezeki kita. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita senantiasa memastikan bahwa kita berada di jalan Allah, jalan menuju surga, maka kita ikut hadir di majelis ta'lim untuk mencari dan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk belajar, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Maka kalau Bapak Ibu mau senantiasa di jalan Allah, tidak usah pulang ke rumah ya. Di sini aja terus. Tentu pulang, di sana juga ada jalan-jalan ke surga yang lain. Jadi orang beriman itu, kata Imam Nawawi, adalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Di rumah kita bantu istri, atau bagi bapak-bapak ya, istri bantu suami dan sebagainya. Banyak sekali amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang senantiasa menunggu kita dan menjadi ladang pahala kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pelajaran kita pada kesempatan ini, insyaallah kita akan membahas satu atau dua maqalah dari kitab Nasaihul Ibad yang selama ini kita masih bahas. Yang pertama, ya seperti biasa saya bacakan dulu, kemudian nanti kita syarah, kita jelaskan. Qala Yahya ibni Mu'adzin rahimahullah, min a'zamil igtirar indi
at-tamadi fid dunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin wa tawaqqu'ul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin wa intidharu zar'il jannati bi budhrin nari wa talabi daril muti'ina bil ma'asi wa intidharu al jazaa'i bi ghairi amalin wa tamanni 'ala Allahi 'azza wa jalla ma'al ifrad. Ya, itu teks yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disyarah, diberikan penjelasan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, telah berkata Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz ini adalah generasi tabi'in, generasi karang ketiga, 100 tahun ketiga dari generasi terbaik umat ini, yang dinamakan dengan generasi salafus saleh, 300 tahun pertama. Beliau lahir sekarang di Teheran, di Iran, ya, dan wafat di sana pada tahun 257 Hijriah. Dalam usia yang masih muda, ketika wafat usia 40 tahun. Siapa di sini usia 41 tahun? Rata-rata udah kepala 5 ini ya. Ada yang kepala 6. Ada yang tidak punya kepala. Tapi kita semua punya kepala ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini satu kampung dengan Al-Ghazali, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kalau Al-Ghazali itu dari Khurasan, salah satu wilayah di Iran, sekarang Iran. Sekarang berbatasan dengan Turki. Ada beberapa provinsi yang sangat dekat dengan Iran, yaitu berbatasan dengan Turki. Dulu di sana itu adalah tempat-tempat yang banyak melahirkan ulama, sama dengan Rusia. Ini lagi-lagi ingin membuktikan bahwa Islam tidak selalu identik dengan Arab. Artinya Islam tidak melulu Arab, tapi Islam Arab tidak bisa dilepaskan dari Islam. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Min a'zamil igtirari iddi, tipuan kepada Allah, ya, menipu Allah. Ini satu sifat yang buruk ya. Jadi lancang kepada Allah, menipu Allah. Di sini kata Imam Nawawi, al-ijtira'u 'ala Allah. Jadi sikap ingin mengecoh Allah. Kan di dalam Al-Qur'an ada di surat Al-Baqarah disebutkan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang kafir itu ya ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Menipu Allah yang paling besar, yang paling dahsyat, kata beliau ada 6. Di sini disebutkan satu persatu. Jadi kalau mau diberikan judul 6 bentuk tipuan kepada Allah. Ini tentu kita pelajari, bukan untuk kita ikuti, karena ini sifat buruk, sifat tercela. Tetapi kita pelajari untuk kita ketahui agar kita bisa mengantisipasi. Ada ungkapan Umar bin Khattab, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak mengenal Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Jadi kadang-kadang kita juga harus tahu hal-hal yang kontra dengan Islam agar kita bisa faham. Ya, sama dengan hukum.
terutama para aktivis ya, yang sering ke masjid, yang sering berjamaah, majelis taklim, dikit-dikit lah ada masalah, walaupun tidak mendalam, asal kita tahu. Ya, karena ada ustadz dulu pernah ditanya tentang hukum bayi tabung. Ustadz, apa hukum bayi tabung? Kata ustadz, emangnya yang berapa? Yang 3 kilo, yang berapa kilo? Dikiranya kayak tabung gas gitu. Ya. Jadi kata beliau ada 6, tentu itu tidak selalu lil hasri, ya, bukan pembatasan ya. Jadi apa yang disebutkan oleh ulama itu bukan dalam makna pembatasan itu saja, tapi itu yang disebutkan di antaranya. Yang pertama, at-tamadi fi dzunubi ala raja'il 'afwi min ghairi nadamatin. At-tamadi itu artinya terus-menerus. Apa bahasa kita yang kalau terus-menerus itu? Continue ya. Bahasa Jakartanya apa? Deman ya apa? Iya. Mirip-mirip seperti itulah. Doyan gitu. Tidak pernah berhenti, terus-menerus. Terus-menerus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah, ma'araja'i mahwi dzunubihi, dibarengi dengan harapan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi nadamatin, tanpa adanya penyesalan, tanpa tobat. Jadi dosa dilakukan terus dengan harapan ya nanti Allah juga ampuni. Allah kan Maha Pemaaf, Al-Afu, Allah kan Ghaffar, Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak pernah tobat. Bahwa seseorang berdosa, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Tetapi khairu al-khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Nah, ini tidak bertobat, tapi mengharapkan dosanya diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus berdosa, melakukan kemaksiatan. Ini kata beliau salah satu bentuk upaya menipu dan kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa tawaqqu'ul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin. Merasa dekat kepada Allah tapi tidak melakukan ketaatan. Apa namanya ini? GR, ya, GR. Gede rasa. So akrab dengan Allah. Dia merasa dekat dengan Allah, tapi tidak ibadah. Padahal dalam Islam dekat kepada Allah dilakukan dengan takarrub ilallah. Apa dia takarrub itu? Upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan apa? Bukan dengan diam, tetapi dengan beribadah dan amal saleh. Jadi kalau ada orang merasa ini kan ada apa namanya kelompok-kelompok ya tarekat sesat di kampung-kampung masih ada sampai sekarang. Kalau kita bilang terutama orang-orang tua nih, orang-orang tua yang sudah ya lanjut usia, kayak kau tidak sholat? Ah, saya mah tidak sholat, saya sudah di hati saya sudah ada Allah gitu. Ya. Bahkan ada yang mengaku ketika Jumat dia selalu sholat Jumat di Masjidil Haram, bukan di Masjid Baitur Rahim. Bukan orang di sini ya. Masih ada. Di beberapa daerah sampai kayak di Sulawesi masih ada orang yang tidak mau pergi haji karena ada dia hajinya di gunung.
Itu masih ada sampai sekarang. Jadi jangan kita mengira sekarang ini semua orang sudah beriman, tidak. Dan itu dari kalangan keluarga kita orang-orang Islam. Ya. Jadi ditanya kenapa tidak sholat? Ya, kalian itu cuma ngerjakan kulit-kulitnya doang. Kami sudah amalkan isinya. Jadi ini ada cerita. Jadi ada ustadz pernah cerita, dia bawa jemaah umroh atau haji ke tanah suci. Ketika orang-orang ke masjid sholat, dia nggak pernah ke masjid. Ya, hanya ditemuin sama pembimbingnya, ustadznya, Bapak kenapa tidak sholat di masjid? Kata dia, saya sudah sama dengan jawaban tadi. Saya sudah, kalian itu silakan kerjakan yang kulit-kulitnya. Gitu. Yang penting hati kita, ya, hati kita sholat. Tapi giliran waktu jadwal makan, raja paling duluan. Lalu didatangi sama ustadznya, Pak, kenapa Bapak makan? Ya, kan mestinya makan yang hatinya saja makan. Kalau ini tidak boleh pakai hati katanya. Jadi kalau yang menguntungkan tidak boleh pakai hati. Mestinya kalau dia konsisten makan juga jangan makan fisiknya, makan hatinya saja. Sholat ke masjid nggak mau, giliran waktu makan, masya Allah, paling pertama. Bahkan yang buka pintu restoran mana. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kata beliau, wantizaru zar'il jannati bi budhrin nari. Mengharapkan, menantikan pohon dari surga, tanaman dari surga dengan bibit neraka. Gak nyambung. Jadi pengen memetik. Di sini kata Imam Nawawi, intizaru na'imil jannati bi fi'lil ma'asi. Jadi pengen mendapatkan kenikmatan surga tapi dengan bermaksiat. Pengen masuk surga tapi pakai tiket neraka. Kita saja di dunia kalau mau naik pesawat aja, iya kan? Naik pesawat kita harus lihat dulu tiket kita pakai pesawat apa, jangan tidak sembarang pesawat. Kalau Garuda ya harus naik pakai pesawat Garuda. Kalau tiket kita tiket Garuda jangan ke Batik atau ke pesawat yang lain, nggak bakalan diterima gitu. Nah ini sama dengan orang yang menunggu mendapatkan hasil dari surga, tapi yang dia tanam adalah bibit neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, wa talabu daril muti'ina bil ma'asi. Kata Imam Nawawi, talabu dukhulil jannah, pengen masuk surga min ghairi tariqiha, tapi tidak melalui jalannya. Bal bi mukhalafati amrillahi ta'ala, justru dia menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Ya, jadi Allah sudah menentukan ini surga, ini neraka. Kalau mau ke surga ini jalannya, kalau mau ke neraka ini jalannya. Kita tinggal pilih. Mau ke surga tapi lewat neraka enggak bisa. Kemudian Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya hanya saja kalian itu diberikan balasan atas apa-apa yang kalian kerjakan, atas amal-amal kita. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan amal-amal kita tidak akan ketukar, Pak, Bu. Tidak akan ketukar. Walaupun tidak ada yang melihat kita beramal, tidak akan ketukar. Ya, kalau yang ngatur manusia bisa saja keliru, tapi kalau malaikat, apalagi Allah, tidak bakal keliru. Jadi setiap orang akan mendapatkan balasan berdasarkan apa yang dia amalkan, apa yang dikerjakan. Kita datang sholat di masjid, kita yang dapat balasannya.
Kita ikut majelis taklim, kita akan dapat pahalanya. Kita berinfak, bersedekah, kita akan dapat pahalanya. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita yang dapat pahalanya. Kemudian yang kelima, wantidharul jazai bi ghairi amalin. Menunggu upah, menunggu balasan tanpa kerja. Apa namanya ini? Malas. Menunggu gaji tapi tidak kerja. Kalau saya di kampus, saya ngajar sama mahasiswa, saya bilang, ini menunggu nilai tapi tidak ikut ujian, bahkan tidak jadi mahasiswa. Pak, mana nilai saya? Kamu mahasiswa saya enggak? Bukan Pak, ya, salah gitu. Ya. Bahkan tidak terdaftar di kampus itu tapi minta nilai, minta ijazah. Sama dengan ini. Kita pengen pahala dari Allah tapi tidak beramal. Jadi menunggu balasan tanpa kerja. Nunggu gaji. Seseorang datang di satu perusahaan, "Pak, gaji saya mana?" "Kamu karyawan di sini enggak?" "Bukan." "Kamu sudah kerja belum?" "Belum." Tidak dapat gaji. Yang digaji hanya orang yang bekerja. Begitu juga dengan dalam beragama. Maka salah satu bentuk ingin mengecuh Allah adalah menunggu balasan tanpa beramal. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kata beliau, wattamanni 'alallahi azza wa jalla ma'al ifrat. Berangan-angan kepada Allah dengan berlebih-lebihan. Di sini kata Munawi, mujawazatu haddil i'tidal, keluar dari keadilan, keseimbangan. Jadi namanya kalau berlebih-lebihan ke kanan namanya ifrat, kalau berlebih-lebihan ke kiri namanya tafrid, kelalaian. Jadi Islam itu selalu pertengahan, jangan berlebih-lebihan. Apa saja tidak boleh kita berlebih-lebihan. Sampai sikap-sikap beragama pun tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan. Apalagi memang di situ ada banyak alternatif penjelasan ulama. Ada hadis-hadis, kalau ada satu masalah, jangan cuma mengambil satu hadis kemudian ini kita pakai hadis untuk menyalahkan yang lain. Tidak boleh begitu, tidak adil. Itu berlebih-lebihan. Ulama dulu, salafus soleh, ketika ada satu persoalan, semua dalil, ayat, hadis, perkata ulama dicari yang berkaitan dengan bab, kemudian diteliti, dipahami, baru keluarkan hukum. Tidak boleh kita nyomot satu dalil kemudian kita pakai hukum kemudian menyalahkan yang lain. Ini salah satu bentuk berlebih-lebihan. Ya, maaf, ini satu contoh saya ingatkan saja. Misalnya ada di beberapa tempat, kalau di sini mangga ya, sikap misalnya sholat nih, ya. Jadi memang perintahnya luruskan dan rapatkan barisan. Kenapa Nabi itu sering memerintahkan dulu? Karena dulu masjid itu nggak pakai karpet, nggak pakai garis. Dulu cuma pasir, Pak. Jadi memang setiap mau sholat, imam menghadap ke belakang dulu. Karena tidak ada tali, tidak ada garis. Luruskan. Bahkan Umar bin Khattab itu ngeluarin pedang. Lalu dia luruskan shaf dengan pakai pedang dari ujung ke ujung. Nah, yang perutnya ke depan, hati-hati pedangnya Umar. Nah, apakah itu harus kita lakukan juga sekarang? Pakai pedang? Kan tidak, sekarang sudah ada garis. Nah, kemudian juga rapat shaf. Yang penting kan rapat, bukan harus nempel. Nah, ada orang memahami, ya kita sih sebetulnya nggak ada masalah. Dia pemahamannya begitu, dia nempel kaki, dia dorong kaki kita. Tetapi yang berbahaya kalau itu dianggap itulah yang paling benar, itu satu-satunya benar, yang tidak begitu salah. Ini untuk mengingatkan saya karena di beberapa masjid ada yang ribut begitu. Ada orang doyan nyari kakinya orang, yang satunya nggak suka ditempelin, ditarik dorong. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia datang ke masjid, dia cari tanda-tandanya dulu, siapa dia menghindar gitu kan. Ya, orang tidak mau dekat sama dia. Karena kadang-kadang juga kalau kita terlalu nempel, ini gerak-gerak, ya udah nempel, gerak-gerak lagi, orang geli. Ya, orang geli, di sampingnya geli. Jadi
ini jangan berlebih-lebihan. Ya silakan dekat, memang disuruh rapat dekat, disuruh dekat tidak nempel. Ya, beda rapat dengan nempel. Ya, ini diantaranya ya yang teknis-teknis, karena banyak di beberapa masjid yang mempertanyakan karena ini ada hal-hal yang baru yang dulunya tidak ada gitu ya. Dipersoalkan di masjid-masjid itu. Saya karena banyak pindah dari satu masjid ke masjid, sering jemaah, kok ada ini lagi Ustaz, ada begini-begini. Itu jadi saya sampaikan agar kita juga memahami insya Allah. Nah, termasuk di sini dicontohkan ya memerangi sesuatu yang bukan kemungkaran, menganggap sesuatu itu kemungkaran padahal bukan kemungkaran. Ya seperti contohnya perbedaan di kalangan ulama, itu ikhtilaf namanya, bukan kemungkaran. Jadi kalau ada berbeda dengan kita, tidak boleh kita ingkari. Ya, tetapi ya kita saling memaklumi. Makanya dunia Islam ini dari dulu itu secara fikih amalan Islam sudah terbagi ke dalam 4 mazhab. Ya kalau kita ke Turki beda, kalau kita ke Saudi beda, ada hal-hal yang berbeda. Dan memang tidak bisa kita seragamkan. Karena memang sahabat Nabi aja dulu berbeda pendapat. Bahkan Nabi dengan sahabat dalam beberapa kasus berbeda pendapat. Jadi tidak boleh kita kemudian melarang perbedaan ya. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama dan di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di maqalah yang kedua. Qala Ahnaf ibn Qais, hina su'ila ma khairu ma yu'til 'abdu aqlun gariziyun qila fa illam yakun qala adabun salih qila fa illam yakun qala sahibun muwafiq qila fa illam yakun qala qalbun murabit qila fa illam yakun qala tulul as-sumti qila fa illam yakun qala mautun hadir. Itu riwayat yang nukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi. Qala Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais berkata, ini juga generasi tabi'in. Semoga Allah merahmatinya. Hina su'ila, ketika ditanya, jadi Ahnaf bin Qais ditanya, ma khairu ma yu'til 'abdu, apa pemberian Allah yang terbaik yang diberikan kepada hamba? Apa pemberian Allah yang diberikan pada seorang hamba yang terbaik? Maka beliau menjawab, di sini ada 6. Ada 6. Yang pertama kata beliau, pemberian Allah yang paling terbaik yang diberikan kepada hamba adalah aqlun gariziyun. Apabila kita diberikan akal yang sehat, yang kita pakai berpikir, ya, maka itu pemberian Allah yang luar biasa. Dengan itulah kita bisa memahami ilmu, lalu kita amalkan ilmu itu, ya kan? Kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan benar, bisa menalar, bisa berpikir, bisa membedakan mana hak dengan batil. Aqlun itu kan dari secara bahasa artinya kendali. Ikatan tali yang dipakai ngikat kuda pacu itu namanya aqlun. Jadi kalau kita tarik, dia mau belok kanan, belok kiri, atau stop, atau jalan, ini yang kita gerakkan ini. Tali kekannya namanya aqlun. Begitu juga manusia. Akalnya ini yang mengendalikan gitu. Dia berpikir ya, mana baik, mana buruk, bermanfaat nggak nih, baik nggak nih. Lalu di situ kemudian dibenarkan, dikukuhkan oleh syariat. Jadi yang pertama kata beliau adalah diberikannya hamba itu akal yang natural, yang bisa dipakai berpikir. Dan
asalnya akal kita ini adalah akal yang cerdas, yang bisa kita pakai berpikir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala desain otak manusia ini, akal kita, untuk bisa menghafal Quran. Ya. Cuma kita saja yang tidak memanfaatkan otak kita ini. Ternyata orang bisa kan? Dan hanya satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh manusia, satu kitab lengkap adalah Al-Quran. Di dunia tidak ada kitab, tidak ada satu buku setebal itu yang bisa dihafalkan oleh manusia, sampai hurufnya, sampai titiknya, sampai barisnya. Saya pernah dicerita oleh ulama dulu di Madinah, ada suatu ketika orang-orang kelompok agama Hindu di India itu, dia kayak cemburu melihat orang Islam, kok banyak sekali anak-anak kecil menghafal Quran. Di kita kok orang-orang tua aja nggak hafal kitab mereka gitu. Lalu mereka bikin upaya juga, ya, lalu berkumpullah mereka membuat kayak pelatihan gitu kan, menghafal gitu kan, dan akhirnya mereka bisa hafal kitab mereka. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah mereka hafal, mereka gila, ada yang mati. Ya, itu kejadian itu. Kalau Al-Quran, ada nggak orang hafiz lalu sakit? Justru makin cerdas. Makanya di perguruan-perguruan tinggi internasional sekarang itu dicari anak-anak yang hafiz Quran, yang mungkin hafalannya bebas tes diterima. Kenapa? Karena jangankan rumus-rumus ilmiah, ya, Quran saja yang lebih 6.000 ayat dihafalkan di luar kepala. Apalagi kalau cuma rumus-rumus ilmiah. Ya. Maka anak-anak yang hafal Quran itu adalah anak-anak yang pasti cerdas. Insya Allah. Jemaah kita di sini semuanya cerdas karena hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau bukan juz 30 juz, paling tidak juz 30. Juz 30-nya juga 30%. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qila fa illam yakun. Lalu ditanya, kalau tidak ada, kalau misalnya akalnya kurang, ya, kurang maksimal, jadi tidak, di sini bukan tidak ada akalnya, ya, tidak mendapatkan akal yang ada. Kan ada orang yang cerdas, yang pintar, dimaksimalkan akalnya. Lalu ditanya, kalau tidak, kata beliau, qala, dia berkata, adabun soleh, yaitu adab yang baik, akhlak yang baik. Jadi kalau orang diberikan akhlak yang baik, itu adalah salah satu pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, Masya Allah, adabnya luar biasa. Kita datang ke rumahnya, ya, kita belum sampai di rumahnya udah ditanya, udah sampai di mana? Ya, perhatian sama tamu. Belum kita datang udah ditanya mau minum apa, panas, dingin, apa panas dingin. Ya, itu mah demam ya kalau panas dingin. Ditanya mau makan apa, bahkan diajak makan, gitu kan. Ya, akhlak kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, Masya Allah. Tapi ada sebagian orang tidak ada adab. Jangankan ditanya tamunya sudah di depan rumah, Assalamualaikum, jadi dalam pura-pura tidur gitu. Ya. Atau datang tamunya sudah di ruang tamu, ditinggalin. Ya, masuk dulu, mandi dulu gitu. Bahkan mungkin ada yang tidur gitu. Ya. Kemudian tamunya dibiarin, dicuekin. Padahal tamu itu harus kita layani. Ya, kita berikan makanan, minuman. Apalagi kalau tamu kita dari jauh, dari kampung, mertua sudah datang jauh-jauh dari kampung. Ya, ini luar biasa penghormatan bagi kita. Maka kita juga harus berikan penghormatan. Jangan sampai mertua baru datang langsung ditanya, Bu, Pak, kapan mau pulang? Nah, itu menyakiti mertua itu. Itu sama dengan musir tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, fa illam yakun, kalau tidak ada juga, maka sahibun muwafiqah,
Jadi maksudnya ini tingkatannya ya. Jadi pertama yang terbaik akal sehat, yang kedua adab yang baik, akhlak yang mulia, yang ketiga kenikmatan, yang ketiga yang terbaik yang Allah berikan pada seorang hamba adalah sahibun muwafiq, sahabat yang setia. Sahabat yang setia, yang dekat dengan kita, baik sama kita, bukan hanya ketika kita punya apa-apa, tapi ketika kita tidak punya apa-apa pun dia baik sama kita. Itu namanya sahibun muwafiq, sahabat yang selalu setia dengan kita. Suka duka, ya, kita sukses, kita terpuruk, dia selalu berada di sisi kita. Katakan semangat sama kita, bukan penjilat, bukan orang yang hanya menginginkan dari kita kebaikan kita. Setelah itu mereka ketika saudaranya misalnya mengalami satu masalah, ya, maka ditinggalkan. Itu bukan sahabat yang setia. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ada dalam kitab Syu'abul Iman nomor 9045 atau 54. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli, kepalanya akal, ba'dal iman, setelah iman, at-tawaddudu ilan nasi, baik kepada manusia, berlemah lembut kepada manusia. Jangan kasar, jangan keras. Paling tidak kalau ketemu senyum, ya tanya, sapa dia kan. Paling tidak assalamualaikum. Karena ada juga orang ketemu itu kasar gitu kan, ya kering, tidak bersahabat, ya senyum tidak ada, salam tidak ada, buang muka, sehingga mukanya hilang, habis karena dibuang. Ya. Maka di sini kata Nabi, ya, kepala akal setelah iman yang paling tinggi itu adalah berbaik-baik kepada manusia, berlemah lembut kepada manusia. Wa ma yastaghni rajulun an masyuratin, dan setiap orang tidak ada yang tidak butuh kepada musyawarah. Jadi jangan kita putuskan sesuatu perkara, apalagi perkara yang besar, tanpa adanya musyawarah. Nanya, kalau persoalan agama nanya pada guru agama, para ustadz, para kiai. Kalau di rumah tangga kita memutuskan sesuatu, tanya, musyawarah dengan istri kita, dengan anak kita, atau dengan suami kita, dengan mertua kita. Ada persoalan-persoalan dekat rumah kita, dengan tetangga kita, dan seterusnya. Jadi kata beliau, kata Nabi, tidak ada orang yang tidak membutuhkan musyawarah. Makanya betapa pentingnya musyawarah dalam Islam, sampai ada satu surat namanya surat apa? Asy-Syura. Surat Asy-Syura, surat tentang musyawarah. Wa inna ahlal ma'ruf, dan orang-orang yang senantiasa melakukan ma'ruf fi dunia, di dunia ini, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka juga adalah orang-orang yang ahlu ma'ruf di akhirat. Wa ahlul munkar, dan orang-orang yang ahlu munkar fi dunia, di dunia ini, hum ahlul munkar fil akhirah, mereka juga adalah ahli munkar di akhirat. Walauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau yang keberapa, yang keempat ya, qila fa illam yakun, qala qalbun murabit. Pemberian Allah yang terbaik yang diberikan kepada hamba yang keempat adalah hati yang sabar. Hati yang sabar. Di sini kata Imam Nawawi, sabirun ala adhiyatil khalqi, khususnya dia sabar menghadapi gangguan-gangguan orang lain. Tidak semua orang di sekeliling kita senang sama kita, tidak semua orang setuju dengan kita, tidak semua orang baik dengan kita. Sabar aja. Ada orang berbuat buruk sama kita secara pribadi, kalau kita layani dengan keburukan, maka keburukan akan menggelinding terus, tidak ada hentinya. Maka kita cuekin saja, doakan saja, jangan dibalas dengan keburukan. Itu namanya qalbun murabitun, hati yang sabar. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, fa illam yakun, qala tulus sumti.
pemberian Allah yang terbaik yang diberikan kepada hamba yang kelima adalah diam. Apa? Diam. Loh, kenapa diam? Diam di sini, inilah diam yang disebutkan oleh Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau pilihannya daripada kita ngomong salah, kita ngomong menyakitin orang, mendingan diam. Maka diam berpahala. Tapi kalau diam kepada kemungkaran, itu sama dengan setan yang bisu. Jadi kita harus tahu menempatkan kapan kita diam, kapan kita berbicara. Ya. Jadi ini diam, kalau diam kita, kalau bicara kita akan salah. Ya, akan justru menjadi penyebab kerusakan. Ya, maka pilihannya diam, dan ketika itulah diam bernilai emas. Ya, ada ungkapan mengatakan as-sumtu dzahabun, diam adalah emas. Nah, kemudian Imam Nawawi di sini mengutip satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kata Nabi, la yablughul 'abdu, seorang hamba tidak mencapai hakikat iman hatta yukhassin lisanahu, sampai dia bisa mengendalikan lisannya. Jadi salah satu ciri orang beriman itu adalah bisa mengendalikan kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang suka bicara yang tidak terkontrol, maka itu ada hubungan, mungkin imannya bermasalah. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang hamba mencapai derajat hakikat keimanan sampai orang itu bisa menjaga, mengendalikan lisannya. Dan kemudian yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah yang terbaik yang diberikan pada seorang hamba, qila fa illam yakun, qala, kata Ahnaf bin Qais, yang keenam adalah mautun hadirun, kematian. Ya, itu kematian baik. Kenapa? Di sini kata beliau, mautuhu khairum min hayatihi, kalau daripada hidup dia akan menambah dosa, menambah kemaksiatan, maka baginya lebih bagus mati. Jadi memang kita dilarang doa minta mati, tidak boleh. Tapi kalau memang terpaksa kita harus meminta mati, maka doanya diajarkan Nabi kan, ya Allah, kalau memang mati akan menjadi yang bisa menghentikan kejahatanku, kerusakanku, dosa-dosaku, maka matikanlah saya. Ya. Ini juga mungkin bisa jadi proposal bagi orang-orang yang jahat. Kan Nabi juga dulu pernah mendoakan kan, ya Allah binasakan si fulan, binasakan si fulan. Ya. Bahkan Ibnu Katsir ketika membaca ayat-ayat menjelaskan ayat-ayat tentang Yahudi, apa kata Ibnu Katsir? Wa la'anatullahi alaihim, wa la'anatullahi alaihim. Semoga laknat Allah yang bertubi-tubi atas mereka. Jadi boleh kita mendoakan bagi orang-orang yang betul-betul jahat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan matinya dia kejahatan berkurang. Ini para koruptor, para perusak negara, para perusak bangsa, tidak apa-apa kita angkat tangan kita doakan. Mudah-mudahan diberi kesempatan taubat oleh Allah. Kalau tidak, ya mendingan mereka ditiadakan. Kalau itu memang akan menjadi lebih baik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.